Pagi hari menyapa kampung Cempaka Indah dengan suara ayam berkokok dan aroma gorengan dari warung Mak Rina di ujung gang. Udara terasa sejuk, daun-daun pohon mangga yang rindang di depan rumah Buati bergoyang pelan tertiup angin. Buati, seorang ibu rumah tangga beranak dua, memulai rutinitas paginya seperti biasa. Sambil menunggu air untuk teh mendidih, ia duduk di kursi plastik hijau di teras rumahnya. Ponsel Android yang agak retak di sudut layarnya, menjadi benda pertama yang disentuh setelah bangun tidur. Dengan mata setengah terbuka, ia membuka WhatsApp. Puluhan notifikasi dari berbagai grup bermunculan. Grup arisan, pengajian, ibu-ibu SD anaknya, dan tentu saja, grup yang paling sibuk. Warga RT 03 RW 05, Cempaka Indah. Grup ini ibarat pasar pagi digital. Selalu ramai. Isinya mulai dari informasi iuran sampah, undangan pengajian, jualan kue basah, hingga curhatan ibu-ibu soal harga telur naik lagi. Namun pagi itu berbeda. Satu pesan yang baru saja masuk membuat mata Buati langsung terbuka lebar. Tanpa nama pengirim yang jelas, hanya nomor tidak dikenal, dan gambar profil yang tampak seperti gambar bunga hitam putih, muncul pesan berikut. Pukul 8.43, nomor tak dikenal. Hati-hati sama Ustaz Rahman. Jangan tertipu sama tampang alimnya. Katanya suka gangguin ibu-ibu muda pas pengajian. Sudah ada yang hampir cerai gara-gara dia. Tak lama setelah itu, pesan berikut masuk lagi. Tampak seorang pria berjubah putih mirip Ustaz Rahman sedang berdiri di dekat seorang wanita berkerudung merah, terlihat berbincang dekat di parkiran minimarket. Wajah Buati langsung panas dingin. Ya Allah! Masa sih? Gumamnya sambil memperbesar foto. Meski agak buram, pria dalam gambar itu memang sekilas mirip Ustaz Rahman, guru ngaji yang selama ini menjadi panutan warga komplek. Tanpa pikir panjang, jempol Buati bergerak cepat. Ia membalas di grup. Buati, pukul 8.46. Lah beneran ini Ustaz Rahman ya? Astagfirullah. Gimana ini? Dan seperti api menyambar jerami kering, pesan itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Budiah, yang juga aktif di grup pengajian kompleks sebelah, langsung menyalin pesan itu dan mengirimkannya ke grup Majelis Taklim Al-Furqan. Pak Joni, ketua RT, yang awalnya sedang sarapan bubur di warung, dikejutkan dengan dering ponselnya yang tak berhenti bergetar. Ia membuka grup dan membaca puluhan pesan dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Pak Joni, pukul 9.03. Warga mohon tenang ya. Kita belum tahu kebenarannya. Jangan asal sebar dulu. Saya akan coba klarifikasi. Namun, suaranya tenggelam dalam arus komentar yang terus berdatangan. Lah kalau bukan dia, masa ya mirip banget begitu? Astagfirullah, pantesan ceramahnya belakangan kayak kurang greget. Aku MAH dari dulu udah failing. Tanpa disadari, warga RT 03 RW 05 sedang melakukan ekstli seperti yang Allah peringatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Mempercayai berita dari sumber tidak jelas tanpa tabayyun, tanpa klarifikasi, lalu menyebarkannya. Dan siapa yang menjadi korban? Seorang pria yang belum tentu bersalah. Seorang ustaz yang selama ini justru mengajarkan kebaikan. Dan tentu saja, keluarganya. Begitu mudahnya jari ini menekan tombol forward. Tapi seberapa berat akibat yang ditanggung oleh orang yang difitnah? Di zaman media sosial, satu foto buram bisa merusak reputasi yang dibangun seumur hidup. Pukul 9.30 pagi. Matahari mulai meninggi, menembus jendela rumah sederhana milik keluarga Ustaz Rahman. Rumah itu tak mewah, tapi rapi. Halaman kecilnya dipenuhi pot tanaman lidah mertua dan bunga kertas yang ditanam Bu Erna sendiri. Di dalam rumah, Bu Erna tengah menyetrika baju seragam anaknya, Nisa, yang baru duduk di kelas 4 SD. Tak ada firasat apapun hingga tiba-tiba suara tangis kecil terdengar dari arah pintu depan. Bunda A. Nisa berlari masuk, wajahnya merah, air mata menetes. Bu Erna meletakkan setrika dan langsung menghampiri anaknya. Ya Allah, kenapa, nak? Teman-teman di lapangan bilang ayah selingkuh sama ibu-ibu pengajian. Terus aku diejek anak ustaz tukang rayu. Hati Bu Erna seperti ditusuk. Pikiran Bu Erna langsung kacau. Ia tahu betul bagaimana sosok suaminya. Ustaz Rahman, bukan hanya suami yang baik, tapi juga ayah yang lembut dan guru ngaji yang bersahaja.
Tidak pernah sekalipun ia melihat gelagat aneh dari suaminya. Bahkan ketika Bu Erna sedang sakit beberapa bulan lalu, Ustaz Rahman sendiri yang memasak, mengurus anak, dan tetap membimbing pengajian secara daring. Meski hatinya gelisah, ia mencoba menenangkan anaknya. Sayang, jangan dengar apa kata orang dulu, ya. Nanti kita tanya ayah baik-baik. Setelah menidurkan Nisa yang masih sesenggukan, Bu Erna duduk sendirian di ruang tengah. Dengan tangan bergetar, ia membuka WhatsApp dan melihat isi grup warga. Matanya langsung membelalak. Pesan-pesan yang bertebaran bukan hanya menyebarkan gambar yang mirip suaminya, tapi sudah bercampur dengan komentar kasar, sindiran, bahkan olok-olok. Jangan sampai anak perempuan ikut ngaji sendirian deh. Pantas akhir-akhir ini banyak ibu-ibu yang rajin pengajiannya. Masya Allah, zaman sekarang susah bedain yang benar sama yang munafik. Dengan hati-hati, Bu Erna memperbesar foto yang beredar. Foto itu diambil dari sudut belakang. Samar, tidak jelas. Seorang pria berjubah putih mirip Ustaz Rahman berdiri dekat dengan wanita berkerudung merah. Namun ada sesuatu yang aneh. Pria itu mengenakan celana jeans. Jam tangannya di tangan kiri, sedangkan Ustaz Rahman selalu di kanan. Dan ekspresi tubuhnya, tidak seperti suaminya yang biasa menunduk sopan. Ia tahu. Itu bukan suaminya. Tapi siapa yang akan percaya? Bu Erna ingin mengetik sesuatu di grup. Tapi jari-jarinya membeku. Apa mereka akan percaya kalau aku bilang ini hoaks? Atau malah mengira aku membela suami yang bersalah? Malam itu, setelah Ustaz Rahman pulang dari mengajar ngaji di masjid, ia menemukan istrinya sedang bersujud panjang di atas sajadah. Lampu kamar temaram, dan hanya terdengar isakan tertahan. Erna, ada apa? Bu Erna bangkit perlahan, menatap suaminya dengan mata sembab. Mas, kamu tahu belum? Foto yang beredar di warga. Ustaz Rahman terdiam. Ia mengangguk pelan. Sudah. Dan aku tahu itu bukan aku. Bu Erna memeluk suaminya. Tangisnya pecah. Tapi orang-orang, mereka percaya. Anak kita diejek. Aku dicibir di warung. Kenapa Mas bisa tenang? Dengan lembut, Ustaz Rahman menatap istrinya. Karena aku tahu siapa yang melihat segalanya, Allah. Jika aku menjawab fitnah dengan emosi, aku tak beda dengan mereka. Tapi jika kita bersabar dan jujur, insya Allah kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Malam itu, setelah salat tahajud, Ustaz Rahman membaca surat Al-Hujurat ayat 6 dengan suara lirih. Ye ayyuhalanaman in jakum sikun binabain efatabayan. Ia menuliskannya di buku catatan kecil, lalu menambahkan. Kita sedang diuji bukan hanya oleh fitnah, tapi juga oleh reaksi kita terhadapnya. Dalam gelapnya malam, satu keluarga sederhana terhimpit oleh prasangka dan jari-jari yang ringan menekan tombol kirim. Tak seorang pun bertanya. Tak seorang pun mencari kebenaran. Semua terlalu sibuk menjadi hakim. Dan disitulah keadilan diuji. Hari Jumat. Langit cempaka indah tampak mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang merayap diam-diam di antara para warganya. Di warung Mak Rina, obrolan ibu-ibu pagi itu tidak seperti biasanya. Tidak ada candaan soal harga cabai atau gosip sinetron. Semua mata dan mulut tertuju pada satu topik, Ustaz Rahman. Sebagian masih membela, tapi banyak juga yang mulai ragu. Di balik cangkir teh hangat, hati-hati mereka mulai membeku oleh prasangka. Sore harinya, Kiai Nawawi, sesepuh kampung yang dihormati karena kealiman dan ketegasannya, memanggil pengurus RT dan beberapa tokoh masyarakat ke langgar tua dekat rumahnya. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Jalannya pelan, tapi ucapannya selalu tajam dan menenangkan jiwa. Pak RT, Buati, Budiah, dan beberapa warga lain datang dengan hati campur aduk. Mereka tahu, jika Kiai Nawawi sudah turun tangan, berarti masalah ini sudah dianggap berat. Setelah semua duduk melingkar di tikar pandan yang wangi karena minyak kayu putih, Kiai Nawawi membuka pembicaraan dengan salam hangat, kemudian membaca sebuah ayat dengan lantang dan penuh penghayatan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ye ayyuhalanaman in jakum sikun binabain efatabayan, antub kauman bijalahin efatubi, al-mf altum endim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.
Agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Suasana langsung hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding tua di langgar. Dengan suara berat, Kiai Nawawi berkata, "Warga RT 03, kalian ini orang-orang beriman. Tapi kenapa kalian mendahulukan prasangka daripada kebenaran? Kalian menyebar kabar tanpa tahu asal-usulnya. Kalian mencela tanpa pernah bertanya. Apakah kita ini pengikut Nabi, atau justru peniru Abu Jahal yang senang mencaci tanpa bukti?" Buati menunduk. Tangannya gemetar di atas lutut. Ia merasa seperti ditampar oleh kalimat itu. Wahai para ibu, para bapak. Fitnah itu seperti bara api. Sekali kita tiup, apinya menjalar. Tapi yang terbakar bukan hanya orang yang difitnah. Hati kita juga ikut hangus oleh dosa. Kiai Nawawi lalu mengeluarkan lembaran hasil printout dari seorang pemuda masjid yang ahli IT. Ia menunjukkan bahwa foto yang tersebar itu adalah hasil suntingan. Pria dalam gambar aslinya adalah pengisi kajian di luar daerah, dan foto tersebut sudah lama beredar di luar konteks. Ini hasil pencarian gambar terbalik. Bukan diambil dari Cempaka Indah. Bukan Ustaz Rahman. Bahkan bukan Indonesia. Ini foto dari akun lama dakwah luar negeri yang sudah tidak aktif. Semua terdiam. Pak RT menutup wajahnya. Budiah menitikkan air mata. Buati terisak. Saya yang pertama menyebarkannya di grup. Saya kira itu benar. Saya terlalu cepat percaya. Kiai Nawawi menatap mereka satu persatu. Beruntunglah kalian masih diberi kesempatan untuk menyesal. Tapi berapa banyak orang di luar sana yang fitnahnya membuat orang lain kehilangan nama baik, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa? Kalian lupa bahwa dosa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Beliau menghela napas, lalu melanjutkan dengan suara lebih lembut. Ustaz Rahman sedang diuji. Tapi kita justru sedang diuji 2 kali lipat. Apakah kita ikut menzalimi, atau ikut membela kebenaran? Mulai hari ini, siapapun yang dapat kabar, jangan sebarkan. Jangan tanggapi. Jangan ikut menambah. Cari tahu. Tanyakan pada yang bersangkutan. Dan jika tidak yakin, maka diam itu lebih selamat. Beliau menutup pertemuan dengan doa panjang, memohon agar kampung Cempaka Indah diselamatkan dari penyakit hati, ghibah, suudzon, dan fitnah. Malam itu, langit di atas kampung Cempaka Indah terasa lebih jernih. Bukan karena awan telah pergi, tapi karena kesadaran mulai tumbuh di hati-hati yang sempat tertutup kabut prasangka. Besok akan menjadi hari yang berat, hari permintaan maaf. Tapi setidaknya, satu langkah menuju taubat telah dimulai. Pagi itu, suasana di rumah keluarga Ustaz Rahman berbeda dari biasanya. Langit tampak cerah, namun hati Bu Erna masih dibayangi luka. Meski semalam Ustaz Rahman berusaha menenangkannya dengan nasihat lembut dan bacaan Al-Quran, perasaan sebagai istri dan ibu yang disakiti secara tidak langsung oleh omongan tetangga, tetap menyisakan pedih yang sulit dijelaskan. Nisa yang biasanya ceria, pagi ini duduk diam di pojok ruang tamu, menggambar dengan wajah muram. Ia menggambar keluarga kecilnya, dirinya, ayah, dan ibunya berdiri berdampingan. Tapi gambar itu diwarnai garis hitam di atas kepala sang ayah. Itu karena ayah difitnah orang, Bu, katanya polos. Hati Bu Erna seperti diiris. Sekitar pukul 8.30, terdengar suara dari luar pagar rumah. Assalamualaikum, Bu Erna. Bu Erna membuka pintu, dan matanya membelalak. Di depan rumah berdiri Buati, Budiah, dan 3 ibu lain dari grup WhatsApp RT. Mereka tidak membawa apa-apa, kecuali wajah bersalah dan mata yang tampak sembab seperti habis menangis. Buati yang berdiri di depan menunduk dalam-dalam. Kami minta waktu sebentar, Bu. Boleh? Bu Erna mengangguk pelan, meski hatinya bergetar. Di ruang tamu, Buati duduk sambil memeluk tasnya erat. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Bu Erna, Ustaz, kami datang ke sini bukan untuk membela diri, tapi untuk memohon maaf. Kami sudah lancang. Kami sebar berita yang belum pasti. Kami tertipu oleh gambar dan kabar yang belum kami tabayun. Kami hilaf, sangat hilaf.
Budiah menyela sambil terisak. Kami cuma terlalu cepat percaya. Tanpa berpikir panjang, kami menyebarkannya ke grup, dan akhirnya, semuanya jadi begini. Semua ibu-ibu menangis. Satu persatu mengakui kesalahan. Ada yang menyebarkan ke grup keluarga. Ada yang menambahkan komentar sinis. Ada yang bahkan sempat menuduh langsung tanpa bukti. Ustaz Rahman yang duduk di sebelah Bu Erna hanya menatap mereka dengan tatapan datar tapi tenang. Ia kemudian berkata pelan. Apa kalian tahu? Berita itu hampir membuat anak saya tak mau sekolah. Istri saya menangis tiap malam. Dan saya sendiri ditinggalkan beberapa santri karena fitnah itu. Semua tertunduk. Tapi alhamdulillah, saya belajar dari Rasulullah. Ketika beliau dihina, beliau bersabar. Ketika beliau disakiti, beliau mendoakan. Maka, saya pun memilih memaafkan. Air mata jatuh dari mata Buati. Astagfirullah, terima kasih, Ustaz. Kami janji, kami tidak akan pernah sebar berita tanpa klarifikasi lagi. Ustaz Rahman kemudian mengambil mushaf Al-Quran dan membukanya di atas meja. Mari kita buka lembar ini bersama. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Lalu mereka membaca perlahan-lahan. Ye ayyuhallazina amanu in jakum sikun binabain fatabayyan. Setelah membaca, suasana hening sejenak. Kemudian, satu persatu dari mereka mencium mushaf dan menangis di atasnya. Buati kemudian berkata, mulai hari ini, kami akan buat program literasi digital di lingkungan RT. Kita buat kajian rutin tentang etika bermedia sosial. Supaya kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Hari itu, setelah saling bermaafan dan menutup pertemuan dengan doa, terjadi hal luar biasa. Sebuah pesan masuk ke grup WaRT dari Buati. Assalamualaikum. Kami ingin klarifikasi. Foto dan kabar tentang Ustaz Rahman adalah tidak benar. Telah terbukti hoaks. Kami minta seluruh warga untuk menghapus pesan terkait dan mohon tidak menyebarkannya lagi. Mari kita ambil pelajaran, dan saling menjaga lisan serta jemari kita. Tabayyun dulu. Hari itu juga, warga mulai menyapa kembali keluarga Ustaz Rahman. Anak-anak kembali bermain bersama Nisa. Di warung Mak Rina, topik obrolan berganti, bukan lagi gosip, tapi rasa malu dan keinginan untuk berubah. Memaafkan memang tak menghapus luka seketika. Tapi itu langkah pertama untuk menyembuhkan kampung dari penyakit hati. Tabayyun bukan hanya sikap. Ia adalah penyelamat dari dosa berjamaah. 2 pekan telah berlalu sejak hari itu. Hari saat air mata, maaf, dan kebenaran bersatu di ruang tamu rumah Ustaz Rahman. Kampung Cempaka Indah, yang dulu ramai dengan suara ketikan jari dan desas-desus di grup WhatsApp, kini mulai berubah. Namun perubahan itu bukan terjadi secara ajaib. Ia hadir perlahan, melalui kesadaran dan usaha bersama. Buati yang dulu dikenal paling aktif menyebar informasi, dan sayangnya juga gosip, kini berubah. Bukan lagi jadi penggerak ghibah, tapi pelopor literasi digital Islami di lingkungannya. Ia menggagas sebuah program bertajuk Jempol Beretika, Hati Bertauhid. Sebuah kajian mingguan yang membahas adab bermedia sosial dalam Islam. Setiap malam Jumat, di musola kampung, ibu-ibu berkumpul. Kali ini bukan untuk arisan atau membicarakan siapa beli kulkas baru, tapi untuk mendengarkan ceramah dari Ustaz Rahman. Setiap pesan yang kita sebar, akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sama seperti lisan, jari kita juga bisa menulis pahala atau dosa. Ponsel grup W yang bersih. Grup warga RT 03 RW 05 tak lagi seperti dulu. Sekarang, setiap informasi yang masuk wajib disertai sumber yang jelas. Bahkan, mereka membuat aturan tak tertulis. Tidak ada gosip atau kabar yang belum terverifikasi. Harus pakai kalimat sopan dan tidak menyinggung. Menghindari debat kusir atau sindiran pasif-agresif. Mengingatkan dengan akhlak, bukan emosi. Pak RT bahkan memasang banner besar di papan pengumuman RT. Sebelum menulis, tabayyun. Sebelum mengirim, pikirkan. Sebelum menilai, bertanya. Setiap malam Jumat, masjid tempat Ustaz Rahman mengajar kembali dipenuhi jamaah. Bahkan, jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Bukan hanya karena warga merasa bersalah, tapi karena mereka sadar.
Ilmu itu penting, tapi adab jauh lebih utama. Bu Erna pun kembali ceria. Ia kini aktif di majelis taklim ibu-ibu, membantu menyusun materi kajian mingguan. Dan Nisa, yang dulu sempat malu ke sekolah, kini menjadi ketua kelas dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Yang paling menarik adalah anak-anak remaja kampung. Mereka, yang sebelumnya cuek dengan etika digital, kini membuat konten dakwah pendek di TikTok dan Instagram, berjudul Kata Ustaz Rahman. Berisi kutipan ceramah, tips tabayun, dan kisah inspiratif lainnya. Video mereka sempat viral secara lokal dan ditonton oleh ribuan orang. Salah satu kontennya yang paling populer berbunyi, "Jangan bangga jadi yang pertama menyebar berita. Tapi banggalah jadi yang pertama berhenti menyebarkan dosa." Suatu malam, Ustaz Rahman berdiri di atas mimbar masjid, menatap jamaah yang kini memenuhi seluruh saf. Dengan suara lembut, ia berkata, "Saudara-saudaraku, kita sudah pernah mencicipi pahitnya fitnah. Tapi kita juga telah merasakan manisnya taubat. Jadikanlah itu bekal untuk menjaga lisan dan jari kita. Karena zaman boleh berubah, tapi Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 tetap berlaku sampai akhir zaman. Kampung Cempaka Indah kini bukan hanya sekedar RT biasa. Ia telah menjadi contoh masyarakat yang belajar dari kesalahan, lalu bangkit dengan akhlak. Warganya tidak sempurna. Tapi mereka tahu bahwa Islam tak menuntut kita jadi malaikat. Islam hanya ingin kita selalu mengoreksi diri, menjaga hati, dan mencari kebenaran sebelum menyebarkan kabar. Di zaman ketika berita menyebar lebih cepat dari cahaya, maka tabayun adalah rem yang menyelamatkan kita dari jurang dosa. Dan disinilah kampung kecil itu mengajarkan kita bahwa satu ayat dari Al-Quran bisa menyelamatkan satu generasi.